Dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunan yang soleh soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Fitri, Bunda Demi, Bunda kita, Uma Alwi, dan ayah bunda yang lainnya sudah hadir. Boleh ya untuk memastikan bahwa ayah bunda bisa menyimak saya, boleh ditulis di kolom komentarnya ya, nama dan asal dari mana. Masya Allah. Dan juga terima kasih sudah mengaktifkan video. Ada beberapa yang bisa terlihat seperti Bunda Anis dari Kalimantan Timur ya, Masya Allah ya. Salam buat ayah bunda dimanapun berada, yang dari Banyumas, yang dari Bogor, dari Kendari jauh ya, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah di malam hari kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan diberikan soleh-soleha dan termasuk dari Aceh juga ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita awali kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kami ucapkan ya selamat tahun baru Hijriah ya, Fitri dan yang bunda lainnya. Jadi sekarang di tanggal 1 tadi ya, mungkin sekarang masuk di tanggal 2 yaitu bulan Muharram. Dan ini pun harus kita ketahui ya, termasuk identitas kita sebagai seorang muslim dan termasuk anak keturunan kita. Kadang-kadang kan kita lebih hafal tahun Masehi ya, di bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya itu sangat hafal sekali. Tapi ketika ditanya bulan Islam, ada apa aja sih bulan Islam? Nah, dan mungkin di antara kita juga orang tuanya kadang-kadang sudah lupa. Nah, ya. Nah, apa aja nih bulan dalam Islam? Ya, lupa lagi apa gitu kan ya. Masya Allah ya. Kalau ada yang masih ingat berarti itu hebat luar biasa. Jadi harus kita ingat. Nah, mungkin kita perlu pakai metode juga ya. Ke anak-anak ada yang dengan lagu, dengan nyanyi, dengan nada itu supaya sebenarnya bisa menghafalnya. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nah, gitu ya. Ingat gak atau masih lupa? Karena belum dihafal juga gitu ya. Karena dalam Islam itu banyak peristiwa, termasuk yang akan kita bahas di malam hari tentang hijrah parenting dan di bulan kemarin Zulhijjah yaitu ibadah haji gitu ya. Nah, jadi boleh tuh kalau metode menghafalnya dengan nada atau dengan lagu ya. Kalau kita bisa mengajarkan seperti ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada yang bisa ngikutin nggak? Teh Fitri bantu ya kalau ada yang malu-malu untuk idenya. Nah, coba dulu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Jadi itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Ini biasanya bagi guru-guru TK ya atau di TPQ di ini itu biasanya perlu ya buat ngajarin anak-anaknya menghafal nama-nama bulan. Seperti itu aja lagunya ya, yang mudah kayak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Nah itu ya, itu untuk diingat. Jadi
Tentu kalau mau dinadain juga harus tahu gitu ya nama-nama urutannya. Jadi kalau nggak tahu ya kemana aja gitu kan ya. Yang penting tahu nadanya. Tapi ketika tadi tahu urutannya, oh berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Jadi bisa dihafal, bisa diingat. Karena dalam Islam tadi dikatakan bahwa itu setiap bulannya memiliki peristiwa-peristiwa besar, memiliki hikmah, bahkan ada bulan-bulan yang eh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Jadi ada bulan-bulan pilihan termasuk yaitu bulan Muharram dan termasuk bulan sebelumnya adalah bulan Zulhijjah, yaitu di mana uh, waktu di mana pelaksanaan ibadah haji. Dan kita bahas dari perspektif parenting yang kemarin di materi pertama kita bahasnya mabrur sebelum berangkat haji. Nah, ini penting sekali ya. Karena di antara kita juga ada seperti mungkin saudara kita yang kloter pertama berangkat haji itu udah pada pulang. Udah ada yang pulang gitu ya. Mungkin ada yang seminggu, ada yang baru pulang, bahkan ada yang masih di sana menunggu antrian untuk bisa pulang ke tanah airnya. Nah lalu bagaimana di materi pertama ini kita pengen juga mabrur sebelum berangkat haji. Terlebih lagi yang sudah melaksanakan ada Pak Haji itu pengen bagaimana mendapatkan predikat mabrur yaitu setelah berangkat ibadah haji ketika itu. Nah, ini semuanya pasti kalau seorang muslim itu punya cita-cita pengen ke Makkah, pengen ke Madinah. Makanya di kita sangat bagaimana keinginan itu mungkin diwujudkan lewat umroh, karena haji nunggunya berapa tahun ya di tempat ayah bunda ya. Kalau di kita ada yang 15 tahun, 20 tahun, mungkin sampai ya beda-beda tergantung daerahnya. Maka mungkin sebelum berangkat ibadah haji, ya udahlah umroh aja mungkin ketika ada rezekinya. Saking itu cita-cita sebagai umat Islam. Nah, kalau dari perspektif parenting, saya coba ambil pelajaran dan hikmahnya. Nah, ternyata ibadah haji ini adalah ibadah yang sebenarnya dari segala aspek itu harus dikorbankan. Dari mulai aspek waktunya, aspek daripada bagaimana hartanya, fisiknya, apalagi itu fisiknya harus benar-benar sehat gitu ya ketika ibadah haji. Nah, ternyata di sini pun bagaimana untuk bisa mendidik anak pun kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak perlu yang namanya waktu. Jadi waktu dalam mendidik anak itu tidak sebentar sebenarnya. Mungkin ketika anak ini sudah SD, mungkin agak ringan ya, karena anak saya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri. Tapi kenyataannya ternyata masih aja juga belum selesai, karena ada bagaimana ujian yang lainnya. Mungkin kalau anak sudah SMA, sudah kuliah mungkin sudah semakin ringan. Ternyata beda lagi ujiannya. Mungkin kalau anak sudah menikah, mungkin orang tua bisa lebih tenang. Tapi ada juga ketika anaknya sudah menikah, punya cucu, tetap aja juga masih juga repot dengan anak dan cucunya. Maka mendidik anak ini perlu waktu yang terus-menerus. Walaupun anak kita sudah bagaimana itu besar, tetap aja itu anak kita perlu mungkin didoakan, perlu dinasehati. Nah, dan juga perlu juga tenaga fisik, ya Allah, gitu kan. Di sini juga mungkin ada yang sampai sebenarnya eh, bagaimana mentalnya masih kuat, tapi gimana lagi kalau fisiknya nggak kuat gitu ya. Misalkan punya anak 3, lalu ternyata udah suaminya kerja di luar jauh atau suaminya tidak ada, lalu harus mengurus sendiri, nggak punya pembantu, tiga-tiganya diurus sendiri, ada yang rewel, lalu kita sakit, maka itu pun fisik pun dituntut untuk tetap sehat gitu ya. Seorang ibu kalaupun misalkan sakit masih juga harus ngurusin anaknya. Makanya mudah-mudahan ayah bunda di sini, terutama bunda-bunda yang hadir, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu penting seorang bunda untuk menemaninya, untuk membimbingnya. Jadi apa-apa mah, apa-apa bunda, apa-apa ibu, terus aja gitu ya ke ibu, ke ayahnya jarang mungkin untuk bisa bagaimana minta pertolongan anak. Karena yang paling dekat dengan ibunya. Maka di situ pun ketika ibadah haji mengeluarkan biaya yang tidak kecil ya.
itu besar. Misalkan daftarnya di sini 25 juta untuk masuk bagaimana daftar haji. Lalu nunggu misalkan 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, lalu ketika dipanggil harus dilunasi. Ya mungkin beda-beda ya, ada yang mungkin perlu ya 100 juta dengan biaya-biaya lainnya, biaya syukurannya, biaya manasiknya, biaya di sananya ya. Apalagi kalau berdua mungkin bisa 150 berdua dan seterusnya. Maka itu biaya yang tidak sedikit karena jaraknya jauh juga gitu ya. Maka mungkin mendidik anak pun seperti itu, biayanya tidak sedikit. Ya dari mulai dia masuk TK berapa TK ya. Ini lagi zaman masuk sekolah ya Bunda ya. Mungkin ada ibu guru atau ada orang tua masuk TK, masuk SD. Nah, kalau misalkan masuk negeri kan sekolah negeri kan itu gratis gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang nggak mau ke negeri, mau ke swasta gitu. Nah, berapa biaya masuk ke swasta gitu ya? Ada yang coba aja survei di tempat Bunda. Kalau di Bandung kayaknya yang paling murah 10 juta ya. 10 juta itu biaya-biaya dan ada yang sampai 50 juta. Masya Allah ya, ada yang beberapa sekolah yang mahal gitu. Jadi sebenarnya mungkin mengeluarkan biaya untuk pendidikannya, untuk kehidupannya seterusnya. Tapi ya karena kita mungkin sayang kepada anak kita, ini pun sebagai ibadah, maka biaya pun berapapun biayanya tetap disekolahkan itu anaknya ya untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, di sini pun bagaimana supaya biayanya, tenaganya, fisiknya itu bisa dicatat menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam ibadah haji kan ada ininya ya, nggak boleh berkata yang kotor, nggak boleh bermaksiat, bahkan di sana ada wukuf di Arafah, di mana berintrospeksi diri, ya mungkin menangis, mungkin berdoa, gitu ya. Nah, maka ketika kita melihat hikmah dari ibadah haji, oh kita pun pengen mendidik anak, ya tidak berkata yang kotor, tidak memukulnya, tidak menghujatnya, tidak menyakitinya. Maka kita pun mungkin belum bisa melangkahkan kaki ke tanah suci, tapi hikmah-hikmah dari perjalanan ibadah haji, umroh, maka kita dapatkan pengen dong meskipun belum misalkan melangkahkan kaki ke tanah suci tapi pengen udah pantas untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Dan di situ perlunya kesabaran, perlunya keikhlasan. Maka pahala misalkan ibadah haji yang mabrur, pahala umroh yang mabrur, maka itu diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jihadnya berbagai macam. Lalu misalkan pahala mendidik anak juga sama, capeknya minta ampun, biayanya bagaimana perlu dibiayai anaknya, ya, perlu dibimbing supaya terhindar dari siksa api neraka. Maka itu menjadi wasilah untuk masuk surga bagi ayah bundanya ketika menjadikan anak soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Maka ada tanda sebenarnya ya, tanda haji yang mabrur yaitu sepulang ibadah haji tambah baik akhlaknya, tambah juhud kehidupannya, tambah kuat imannya, dan seterusnya. Jadi Bunda bisa lihat ini sudah kita rekap materi yang kemarin disampaikan. Dan juga dari bagaimana tanda mendidik yang mabrur adalah itu bagaimana menghasilkan anak yang soleh-soleha, orang tua memberikan harta yang halal, bagaimana itu pun menjadi tumbuh pribadi yang baik, yang soleh dan soleha. Maka ini bagaimana selaras ya haji yang mabrur atau mendidik anak. Maka prinsip mabrur itu adalah selalu berusaha menghindari dosa dan maksiat, selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dalam kehidupan kita untuk bisa menjadikan orang yang soleh. Kalau kita nanya ke diri sendiri, kira-kira kita udah mabrur belum ya Bu ya? Sholatnya, puasanya udah mabrur belum? Gitu kan, kita sudah masuk Ramadan beberapa kali. Kalau usia kita 40 tahun, ya mungkin 40 kali, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Kira-kira sholatnya sudah mabrur belum? Puasanya sudah mabrur belum? Ada yang sudah berangkat haji, udah mabrur belum? Ya, mudah-mudahan diberikan mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tandanya diberikan akhlak yang baik,
tandanya menghindari dosa dan maksiat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita harapkan bagaimana bukan hanya ritual saja, tapi mabrur itu menjadikan dampaknya kepada kehidupan kita. Nah, baik, selanjutnya di materi kedua, kita pernah bahas didik mereka sebelum dunia mendidik. Masya Allah. Nah, ini berkaitan masih masuk di wilayah era digitalisasi ya. Dari mulai bijak menggunakan gadget, dari mulai bahaya media sosial, lalu sekarang tentang informasi yang mendominasi. Jadi kalau ayah bunda mengikuti perjalanan Islamic parenting ini, insya Allah bakal nyambung ya materi-materi yang disampaikan. Mungkin ada yang dari tahun 2021, 2022, 2023 dapat. Dan sampai sekarang ya. Nah, nanti kami akan sediakan juga resume-resumenya kalau yang ketinggalan ya. Nah, ini materi tentang jangan sampai dunia ini mendidik karena dilihat bahwa hampir 94% anak muda zaman sekarang itu mengakses internet, punya media sosial, dan lebih parahnya lagi, itu tiap harinya lebih dari 3 jam. Ya, jangankan anak lah, kita aja mungkin berapa ya, padahal bunda-bunda misalkan di rumah kira-kira bagaimana dengan media sosialnya, dengan buka internetnya, berapa jam per harinya. Gitu kan ya, ada yang tadi 3 jam, ada yang sekian ya, apalagi kalau kerjanya di HP gitu, kerjanya di media sosial, ya kayaknya melihat dunia luar sangat jarang sekali ya, karena berada di sana. Nah, sedangkan bagi anak kita mungkin yang sebenarnya belum terlalu kuat dalam fondasinya, dalam bagaimana menyikapi kehidupan ini, ada yang di dunia luar ini terlalu bahaya dalam mendidik generasi kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena banyaknya informasi, karena masuknya budaya yang tak terbendung oleh kemajuan teknologi. Nah, disinilah peran orang tua yang untuk bisa tetap menanamkan keimanannya dan tetap bagaimana dia punya identitas sebagai seorang muslim dan dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan arah, dan ini menjadi tantangan orang tua. Orang tua harus lebih cerdas, orang tua harus lebih pandai, orang tua harus memiliki wawasan, bahkan mungkin kita harus menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Maka konsepnya adalah sebelum bagaimana dunia ini mendidik, maka orang tua lah yang harus mendidiknya terlebih dahulu. Kan itu ada ketika sudah disampaikan al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama. Tapi ketika ibunya misalkan kerja, ayahnya kerja, lalu anak misalkan diasuh oleh pembantu, lalu pembantu juga sibuk dengan urusan lainnya dan nggak bisa mendidik, akhirnya diberikanlah HP, ya terdidiklah dari HP-nya, sehingga dia tidak mendapatkan bagaimana hikmah-hikmah pelajaran dari ibunya, dari ayahnya, atau guru ngajinya. Yang ketika itu guru ngajinya mungkin bertemu langsung, atau datang ke masjid, atau menghampiri bagaimana untuk belajar. Tapi hari ini mungkin kita bisa belajar dari mana saja, dan kadang-kadang mungkin hikmah yang didapatkannya itu tidak seutuhnya karena tidak mengajarkan tentang adabnya, tidak menanamkan tentang ketauhidannya. Maka disinilah bagaimana untuk orang tua mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, mampu untuk menanamkan ketauhidan ke anaknya, sehingga ketika nanti menghadapi dunia yang mungkin kejam, dunia yang tidak ramah, dunia yang membuat dia capek dan lelah, masih bisa dihadapinya. Tapi ketika misalkan hanya dididik oleh informasi yang ada dari media sosial, dari internet, lalu anak kita tumbuh besar ketika dihadapkan dengan dunia yang kejam, dunia yang mungkin membuat dia capek dan lelah, dan imannya tidak hadir, dan tawakalnya tidak ada, dan dia tidak berserah diri, maka dia akan berputus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Na'udzubillahimindzalik. Karena apa? Karena dia tidak bisa berserah diri kepada Allah. Dia tidak yakin kepada Allah, dan dia bagaimana jarang mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua perlu bagaimana mendidik anaknya secara holistik. Secara holistik itu apa? Dari mulai jasadnya, akalnya, bahkan ruhaninya atau jiwanya. Dari mulai jasadnya, mungkin Ibu Bunda sudah perhatikan jasadnya anak supaya bagus gizinya, supaya sehat. Lalu bagaimana dengan akalnya?
mengenang akalnya yang dia dipenuhi dengan informasi yang tidak baik misalkan. Dan kita pun perlu mendidiknya hatinya atau jiwanya, yaitu bekal dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tantangan bagi kita sebagai orang tua untuk membangun konsep diri berbasis tauhid, gitu ya. Jadi kalau ini dibawa kemana-mana, insya Allah anak kita pun akan terjaga karena dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun anak kita memilih profesi apapun, bakal selamat karena dia punya konsep diri berbasis tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anaknya mau dokter ya kita nggak khawatir dia bakal jadi dokter yang baik. Anaknya jadi polisi, insya Allah dia akan jadi polisi yang jujur. Anaknya yang mau jadi pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang baik. Dia menjadi guru, maka dia akan menjadi guru yang teladan. Maka nggak khawatir karena konsep ketauhidannya sudah tertanam dan itu yang akan muncul dalam akhlak dan kehidupannya. Maka penting bagaimana ayah bundanya yang mengajarkan di awalnya. Nah, dengan seperti itu, maka kita perlu bagaimana mendidiknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentarbiyah. Nah, sebenarnya tarbiyah yang paling efektif dalam Islam adalah yaitu perintahkanlah anak kita sholat dan tentu sholatnya dengan baik dengan khusyuk. Nah, ketika itu, ketika misalkan anak kita melaksanakan sholat, anak kita istiqomah dalam sholat, apalagi berjamaah, maka bagaimana itu sholat akan membawanya kepada kesuksesan. Sholatnya akan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, dan dia akan menjadikan orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibesarkannya dengan ketaatan. Jadi dengan melaksanakan sholat. Maka kita sebagai orang tua diwajibkan untuk bagaimana mendidiknya tentang sholat. Kalau mungkin tentang pelajaran yang lainnya itu bisa nanti lagi. Tapi sholat ini wajib sebagai kita umat Islam untuk menjadikan tarbiyah kepada anaknya. Nah, dari kapan sih untuk pelajarannya sebenarnya? Sebelum usia 7 tahun pun itu sudah bisa diajarkan untuk bagaimana pembiasaan untuk tarbiyah awalnya. Lalu usia berapa harus bisa dibawa ke masjid ya? Ada yang usia 4 tahun laki-laki udah bisa diajak ke masjid. Dia udah mulai tertib, udah ngerti karena udah bisa diajak komunikasi. Terlebih kalau ayahnya sabar dan rajin bawa ke masjid. Ada yang usia 5 tahun, 7 tahun itu udah rajin ke masjid. Tapi katakanlah mungkin anak itu belum ngerti. Maka kalau anak itu udah 7 tahun, bahkan 10 tahun, dan itu ternyata masih juga nggak mau sholat, maka ini harus bagaimana pendidikannya lebih ekstra. Bahkan diisyaratkan tentang memukul, kalau anak 10 tahun masih juga nggak mau sholat. Yang isyarat memukul ini tentu yang tidak melukai ya, tapi sebagai punishment karena dia kenapa nggak mau melaksanakan sholat. Nah, dan tentu ada pembahasan-pembahasan lain tentang sholat ini. Yang penting anak itu harus melaksanakan sholat. Terlebih lagi ketika anak itu sudah memasuki usia 10 tahun, maka harus sudah konsisten. Maka dengan mengajarkan ketaatan, dengan berbasis tauhid ini adalah bagaimana anak ini seperti kita ini menghujamkan pohon. Jadi kayak menanam pohon, ada perumpamaan di Quran Surah Ibrahim ayat 24, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang teguh dan cabangnya yang menjulang ke langit. Jadi seperti akarnya, seperti bagaimana basis tauhidnya itu yang kuat. Jadi ketika kokoh itu dalam hatinya, kokoh dalam imannya, kokoh dalam jiwanya, maka insya Allah dia bakal bisa melewati berbagai macam kehidupannya. Jadi akar ini sangat penting untuk bagaimana ketauhidan anak kita. Jadi seperti menanam pohon, itu tanamlah iman dalam hati anak kita. Kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Rasulnya, kenalkan dengan Al-Quran, kenalkan dengan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sudah tertanam, maka itulah keyakinan yang hebat, keyakinan yang luar biasa, dan akar yang kuat tidak mudah untuk dicabut ya. Maka ketika dia terbiasa sholat, terbiasa baca Quran, terbiasa jujur, terbiasa akhlak baik, maka ketika dia bergaul kok ada orang yang nggak berakhlak baik, maka dia
bakal protes. Kenapa dia akhlaknya tidak baik? Ketika misalkan orang meninggalkan Quran, bahkan nggak kenal dengan Quran, lalu dia merasa aneh, kenapa orang meninggalkan Quran? Kenapa orang nggak membaca Al-Quran? Lalu ketika dia kenal dengan orang-orang yang tidak sholat, lalu dia bertanya, kenapa orang tidak sholat padahal dia mengaku sebagai seorang Islam? Maka dia akan tetap dengan eh, bagaimana pendiriannya, dengan konsepnya, dengan basis tauhidnya, dia laksanakan sholatnya, laksanakan Qur'annya, dan bagaimana berakhlak baik, meskipun mungkin orang-orang tidak berakhlak baik, meskipun orang-orang tidak bagaimana lingkungan yang tidak baik ketika itu. Maka inilah penting iman yang kuat dan akan memberikan manfaat karena bagaimana ketika itu dia senantiasa untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya memberikan teladan. Dan di sini pun banyak referensinya, Bunda bisa baca kembali yang insya Allah yang di kelas Islamic Parenting nanti modul ini akan dikirimkan ya oleh Uma Alwi ke masing-masing yang ada di grup Islamic Parenting. Yang belum gabung nanti gabung ya di grup Islamic Parenting. Lalu yang keempat, materi yang kemarin dan termasuk momen kita di malam hari ini tentang hijrah parenting, mendidik anak dengan cara Islami. Tentu di antara kita mungkin ya kita punya masa lalu gitu ya. Kalau misalkan anak kita ada yang nggak pakai kerudung, kira-kira kalau bunda masih ketika itu masih muda, kira-kira Bunda pakai kerudung tidak? Zaman SMP, zaman SMA-nya, gitu ya. Oh iya ya dulu juga. Kalau misalkan sekarang Bunda alhamdulillah rajin nongkrongnya di majlis taklim, di pengajian. Kalau zaman mudanya SMP, SMA nongkrongnya di mana? Gitu ya, ada nongkrong di nongkrong di mana gitu ya. Jadi nggak kenal juga dengan majlis. Maka materi ini berkaitan dengan hikmahnya perjalanan Rasulullah SAW hijrah tentu dari kalau kita sebelumnya tidak baik menjadi yang lebih baik, yang tadinya baik bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Maka perjalanan hijrah pun ini pun bagaimana kisahnya ya, begitu melelahkan, capek dan luar biasa perlu dengan kesabaran. Kalau kita lihat perpindahan dari Mekah ke Madinah ketika itu. Jadi di Mekah itu kurang lebih 13 tahun berdakwah tentang tauhid dan berhijrah ke Madinah dan berdakwah tentang syariat Islam kurang lebih 10 tahun. Jadi tentang tauhid ini kita pun ke anak kita terus gitu ya, titipkan sholat, titipkan bagaimana keyakinan kepada Allah dan mungkin termasuk berikutnya tentang hukum-hukum bagaimana dalam Islam yang jangan dekati maksiat dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pun pengorbanannya dan tantangannya luar biasa. Dan ketika hijrah pun kita belajar tentang bagaimana perancangan yang matang. Jadi ada strategi ketika itu, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar yang ada rencana untuk perjalanannya, ada rutenya ya, rute perjalanan sampai bagaimana bisa ke Madinah itu ada rute dan didiskusikan. Maka kita mendidik anak pun harus mungkin ada rutenya, ada visi misinya dan didiskusikan dengan pasangannya. Bahkan didiskusikan dengan anaknya, nanti anak mau jadi apa, kau cita-cita mau jadi apa, mari kita dukung untuk bisa diwujudkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan berikutnya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ketika itu luar biasa untuk bisa mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Jadi dipersaudarakan, bahkan saking hebat dengan keimanannya, yaitu kaum ansor membantu kaum muhajirin sok apapun akan dibantu karena ini persaudaraan dalam Islam. Maka hebat luar biasa. Kita pun mungkin sama-sama nggak kenal ya. Mungkin ada yang jauh Kalimantan, Sumatera, dari Aceh, Jawa, dan seterusnya, bahkan dari Papua. Kita mungkin tidak dilahirkan dari satu rahim yang sama, tapi kita dipersaudarakan dalam Islam, dipersaudarakan dalam ukhuwah, dipersaudarakan dalam kasih sayang, dipersaudarakan dalam visi misi yang sama, pengen anaknya soleh dan soleha, maka kita pun berjuang untuk sama-sama memberikan masukan, berikan nasihat, bahkan mungkin mendoakan saudara-saudara yang lainnya. Bunda Anis, Bunda Jahriyah, Bunda Ayah, Bunda lainnya, itu didoakan supaya bagaimana anak-anak kita menjadikan anak keturunan soleh dan soleha. Maka komunitas ini sangat penting, lingkungan ini sangat penting, dan termasuk mudah-mudahan Islamic Parenting membantu ayah bunda, membantu kita semuanya untuk istiqomah dalam ketaatan, untuk istiqomah punya cita-cita anaknya yang soleh dan soleha.
Bahkan mengabarkan bahwa anakku alhamdulillah akhlaknya baik, mengabarkan anakku alhamdulillah rajin sholat, atau alhamdulillah minimal walaupun anakku belum berubah tapi aku sudah berubah. Walaupun mungkin boleh jadi aku belum berubah 100%, tapi hatiku jadi tenang. Itulah pentingnya komunitas, bahkan mungkin bisa bagaimana berkorban untuk satu sama lainnya, mungkin berkorban dengan harta, berkorban dengan tenaga, bahkan berkorban dengan doanya, supaya bagaimana satu sama lain bisa bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka mudah-mudahan kita bisa memulai hijrah dengan maksimal, agar identitas Islam dalam setiap keluarga tidak hilang begitu saja. Maka Islamic Parenting mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan kita semuanya. Ini bukti cinta kita kepada saudara kita dimanapun berada. Mudah-mudahan identitas Islamnya, keluarga Muslimnya, keluarga bahagianya, dunia dan akhiratnya dicapai dengan ayah bunda yang dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa untuk meluruskan niatnya, senantiasa untuk bertawakal kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, agar diberikan kebahagiaan, ketenangan dan mendapatkan ilmu dan hikmah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka sesi tanya jawab ya atau diskusi, atau barangkali ada yang mau menambahkan, boleh ya. Tapi sebelumnya barangkali nanti boleh ditulis di kolom komentar ya, atau nanti bisa buka audionya. Nah, kita berikan informasi dulu Teh Fitri untuk bulan berikutnya ya, di bulan Juli ya, di bulan Juli. Ini masuk kategori sepertinya ya, kategori eh, anak remaja ya, anak remaja bahkan dewasa, tentang permasalahannya. Kita coba bahas yang pertama tentang tren pacaran itu dan menunda nikah ya. Nah, ini tren pacaran menunda nikah. Jadi banyak juga nih anak-anak Gen Z ya. Nah, nanti tapi carikan surveinya gimana ya. Jadi itu ada yang takut menikah gitu ya. Takut menikah banyak sebenarnya alasannya ya. Baik dari mulai laki-laki atau perempuannya. Nanti diskusi aja. Bahkan ada yang bilang gak apa-apa lah gak nikah juga gitu kan, kerja aja sampai mati gitu. Jadi dia udah aja karena ya ada yang keputus asaan mungkin ya, atau dia pengen mapan dulu, atau dia pengen banyak hal gitu ya, atau nanti bisa didiskusikan atau kita bisa bahas bareng-bareng di kelas bulan Juli ya. Lalu yang kedua tentang akhlak anak di tengah krisis role model. Jadi anak kita tuh role modelnya siapa gitu ya. Nah, bahkan kadang kehidupannya juga itu atau perasaannya, jiwanya itu dikendalikan oleh yang viral-viral katanya. Kalau itu kata anak muda FYP TikTok gitu kan. Jadi itu tiap harinya gimana, apa yang viral itu gitu kan ya, bisa ada di situ. Atau yang ketiga tentang membentengi anak dari krisis jati diri sehingga dia nggak kenal dirinya, nggak mana kehilangan jati dirinya. Ya, dan termasuk yang keempat belajar bahasa hati anak zaman sekarang. Jadi termasuk komunikasi dengan anak, yaitu kayaknya penting juga di situ ya, untuk kita bahas bareng-bareng. Dan juga ini bagi yang belum punya bukunya ya, nanti bisa dikirim. Ini ada promo bundling. Kalau ini buku fisik ya, yang bisa dikirim. Ada kita siapkan 5 buku tentang parenting ala Nabi, pendidik tanpa marah, panduan sholat, solusi kejadian gadget, dan pendidikan anak berdasarkan para nabi dan istrinya. Nah, itu bisa diorder. Biasanya kita buka akhir bulan dan sampai awal bulan saja ya. Lalu kalau misalkan nggak mau buku fisik gitu ya, nah kita sediakan linknya ya, link untuk materi-materi yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi tahun ke-1, sebenarnya tahun ke-1 itu tahun 2020, tapi kita baru rapihkan di 2021 atau 2022 ya. Itu tahun ke-1 ada kurang lebih 43 materi sudah disampaikan. Tahun kedua 48 materi dengan tema-tema ya. Menarik, nanti kalau pengen detail temanya bisa ditanyakan ya. Atau dari tahun ketiga. Jadi total kurang lebih 139 tema parenting. Nah, bagi ibu bunda sebenarnya yang kerjaannya bagaimana satu ini ya, satu frekuensi seperti guru, seperti orang tua, seperti ibu bunda juga pengen menjadi uh, menyampaikan kepada yang lainnya, maka ini penting menjadi referensi ya. Atau ada yang kemarin ustazah juga ya, siapa ustazah yang di Sulawesi ya,
ada yang ustazah dari Cianjur, nah itu boleh tuh untuk bisa referensi. Dan juga kita buka lagi nih, udah lama nggak dibuka, kita coba buka kembali tentang sertifikat non akademik ya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama CIP, Certified Islamic Parenting. Ini untuk tingkatan dasar ya, ada pelatihannya dan nanti kalau misalkan mau dapatkan sertifikatnya nanti bisa didapatkan. Atau yang tingkatan kedua, Certified Expert Islamic Parenting, yaitu tingkatan fasilitator. Dan tingkatan yang ketiga itu tingkatan praktisi ya, praktisi Islamic Parenting. Dan yang terakhir Certified Trainer Islamic Parenting. Itu dilatih untuk menjadi bagian seorang trainer parenting bisa di daerah ini. Kemarin ini kalau Pak Sri Gunawan dari Aceh nih, ada dari Aceh, ada yang dari Bunda Rina dari Bangka kalau nggak salah ya. Ada nggak hadir ya? Atau Bunda Jaki, Bunda apa? Nah, dan Bunda lainnya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan selain kita belajar, kita pun bisa menyampaikan dan berkembang terus-menerus ya. Dan juga ada program safari dakwah ya, baik parenting ataupun tentang Muharram. Muharram ini minggu ini ada di Insya Allah di Buah Batu, Kota Bandung ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada yang suka bantu support dakwah, Bunda Ais, Bunda Anissa, Bunda Hadriani, Bunda Era, dan Bunda lainnya dengan bagaimana support daripada finansialnya untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan kita, termasuk membantu guru ngaji, one day one hadis. Maka mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin seperti itu ulasan materi di malam hari ini. Bagi yang bunda yang ingin sharing, menambahkan atau bertanya dipersilahkan, atau nanti segera untuk mendapatkan itu ke admin ya, ada Uma Alwi atau yang lainnya gitu ya. Kalau tidak ada nanti kita akan tutup dengan doa. Silakan saya kembalikan dulu ke Teh Fitri. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Didik Elia Guslandik yang sudah mereview materi di bulan Juni dan materi yang terakhir di bulan Juni pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat ya ayah dan bunda semuanya untuk kita semua. Baik nih ayah dan bunda semuanya yang ingin bertanya, menambahkan atau berdiskusi langsung dengan Ustadz, boleh untuk diaktifkan audionya ya, ayah dan bunda semuanya, atau boleh melalui chat kolom komentar nih. Ada yang ingin ditanyakan gak nih, ayah dan bunda?